Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Siraj soal Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Dan beliau juga mengapresiasi kinerja Anies Baswedan dan bahkan Anies Baswedan sangat bagus sekali menjadi Capres 2024. Tentu ini menjadi catatan penting kepada Anies Baswedan begitu, dan ini tokoh NU seperti Kiai Said Akil Siraj sudah memberikan apresiasi kepada Anies Baswedan. Tidak hanya itu, ramai sekali di Twitter seperti ini. Ini viral pernyataan Said Akil Siraj tentang Anies maju Pilpres 2024. Orang baik intelek, punya visi dan misi bagus ke depan, dan Islam yang taat, mau dipimpin oleh orang baik. Terus kemudian kata Kiai Said Akil Siraj soal Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Anies orang baik, intelektual, punya visi misi bagus ke depan. Dan juga dari beberapa netizen mengatakan Said Akil Siraj soal Anies maju Pilpres 2024, Anies Baswedan adalah sosok yang intelek, memiliki visi dan misi bagus ke depan, dan merupakan muslim yang taat. Untuk mendukung belum tentu. Kita paham dah maksud Kiai. Orang yang baik intelek, punya visi dan misi bagus ke depan, dan Islam yang taat, ujar Said Akil kepada wartawan usai digelar dakwah seni para berupa di Langgar ART. Terus kemudian dari komentar dari Maudi Asmara, Said Akil menilai Anies Baswedan adalah sosok yang intelek, menilai visi dan misi bagus ke depan, dan merupakan muslim yang taat. Kalau kita melihat ini bahwa sebuah apresiasi luar biasa dari beliau, dan beliau sudah memberikan apresiasi kepada Anies Baswedan, sosok intelek yang punya misi, visi, dan muslim yang taat. Dan bahkan beritanya seperti ini. Ini beritanya. Kata Said Akil Siraj soal Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Said Akil Siraj menyinggung soal rencana Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024. Said Akil menilai Gubernur DKI Jakarta itu merupakan sosok yang bagus. Said Akil menilai Anies Baswedan adalah sosok yang intelek, memiliki visi misi bagus ke depan, dan merupakan muslim yang taat. Orang baik intelek, punya visi misi bagus ke depan, Islam yang taat, ujar Said Akil kepada wartawan usai digelar dakwah seni. Terus kemudian namun meskipun memuji Anies Baswedan, Said Akil masih belum memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan. Tapi kalau kita melihat dari pernyataan ini mengapresiasi bahwa Anies Baswedan layak menjadi presiden begitu. Dan tidak hanya beliau yang mengatakan seperti itu, ada yang tokoh-tokoh yang lain juga mengatakan seperti itu, bahwa Anies Baswedan juga layak menjadi presiden di 2024. Salah satunya adalah prestasi, yang kemudian elektabilitas, kemudian keamanahan beliau untuk selalu menjunjung tinggi terhadap pro rakyat. Maka disinilah yang kemudian trust di masyarakat tidak hanya diberikan kepada DKI Jakarta, tetapi seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini. Berjuta orang melihat sosok Anies Baswedan, seperti langkah Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Walaupun dari sebenarnya di Partai Demokrat, Nasdem dan PKS belum menyatakan sikap deklarasi, tetapi di akhir-akhir ini sudah ada kedekatan 90%. Insya Allah 3 partai itu akan berkoalisi untuk mendukung Anies Baswedan menjadi Capres 2024. Dan bahkan di sini sangat menarik sekali kata beliau, Kiai Said Akil Siraj minta Pilpres 2024 jauh dari sistem oligarki. Ini yang disayangkan sekali dari para oligarki inilah yang kemudian mengendalikan semuanya begitu. Bahkan mantan Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama PBNU Said Akil Siraj meminta pemilihan presiden pada tahun 2024 jauh dari sistem oligarki. Kekuasaan karena uang bakal menghancurkan demokrasi yang ada di Indonesia. Said Akil menilai saat ini muncul suara sumbang jika Pilpres 2024 membutuhkan dana besar.
calon presiden pun harus memiliki anggaran yang besar untuk maju dalam kontestasi 5 tahunan. Hal itu pun, kata Sail Akil, akan membuat demokrasi di Indonesia hancur, sebab sebagai apapun calon presiden bakal kalah dengan sistem oligarki. Kalau kita melihat ini betul apa yang disampaikan beliau, bahwa Pak Mahfud juga mengatakan seperti demikian akhir-akhir ini begitu. Dan persoalannya saya menganalisis dua, money politik dengan oligarki, dua inilah yang kemudian memberikan satu stimulasi kepada para pemimpin agar bekerja sama. Para cukong-cukong itu yang kemudian kepentingan-kepentingan pribadilah yang kemudian mendukung salah satu calon, entah siapapun orangnya, karena modal menjadi seorang presiden itu adalah modalnya besar. Dan bahkan kata Said Akil Siraj bahwa uang bisa menghancurkan segalanya. Money politik itu akan terjadi di mana-mana. Para buzzer dipelihara, terus kemudian para cukong-cukong diajak bekerja sama, karena tidak mungkin atau tidak menututi dengan uang yang ada dari setiap calon pemimpin itu. Maka dari sinilah yang kemudian perlu digarisbawahi, kalau kita melihat sosok Anies Baswedan saat ini, kalau kita lihat itu bukti nyata kerja cerdas, punya intelektual yang luar biasa, dan ini menjadi apresiasi sekali kepada Anies Baswedan ya. Walaupun banyak yang dicegal terhadap Anies Baswedan, tetapi tidak sedikit pun pendukung-pendukungnya untuk kemudian berbalik arah, tetapi justru malah bertambah mendeklarasikan Anies Baswedan. Dan bahkan di sini sudah jelas ini, mantan Ketua Umum PBNU Sail Akil Siraj menyinggung soal rencana Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Ini penilaian Said Akil terhadap Anies Baswedan. Dan bahkan dari beberapa survei dari Indonesia Lawyers Club, dia hasil akhir 77% voters memilih Anies Baswedan, dan 14% Ganjar dan 9% Prabowo. Polling ini dilakukan secara terbuka menggunakan fitur poll di Twitter. Periode polling 2 hari, Sabtu 9, Senin 9. Terima kasih 56.000 voters yang ikut berpartisipasi polling. Artinya kalau kita melihat ini bahwa Anies Baswedan sudah 77%, Ganjar Pranowo 14%, Prabowo Subianto 9%. Kalau kita analisis bersama bahwa dari 3 calon inilah yang kemudian Anies Baswedan menjadi mendapatkan suara terbanyak dari 77% begitu. Dalam artian kalau ini memang benar 77%, maka ini adalah merupakan bisa satu putaran menang untuk menjadi salah satu calon presiden di 2024. Dan tidak hanya itu, komentar-komentar para netizen sangat banyak sekali. Di antaranya ada Home Ed, lumayanlah dalam polling Anies unggul, bisa jadi presiden dalam polling. Pak Anies Baswedan dan Pak Agus Yudhoyono cocok jadi presiden. Dan bahkan di sini ini polling bikin cebong, stres aja. Ini hasil polling terbuka, lebih fair, mantap. Dan bahkan ini pendukung Anies promosikan keberhasilan Anies, pendukung Ganjar promosikan kegagalan Anies SBY AHY. Tolol emang bagian dari ciri khas mereka. Pendukung Anies promosikan keberhasilan Anies. Sikap yang paling pantas menjadi presiden ini Anies Baswedan Rashid. Terus kemudian, andai saja hasil polling begini diperlihatkan kondisi real seperti ini di TV-TV lain, akan lebih bagus. Kalau saya pribadi, prinsip saya tidak akan mengambil jabatan tertentu atau menginginkan jabatan tertentu jika saya belum menguasai atau mampu, bahkan jika diberi malu rasanya. Kenapa Anies tidak 100%? Berarti bohong dong, di kandang sendiri masih dikandalin. Terus hasil nggak bagus, makin dimusuhin oleh gubernur gue. Posisi dia saat ini dibantai habis-habisan oleh keadaan, dipaksa kuat oleh buzzer peliharaan, ditenggelamkan oleh kenyataan. Dimaklumi aja kan, sudah jelas arah anginnya kemana. Anies presiden, Garda Nasional Anies. Terus kemudian jejak pendapat Capres 2004 3 putaran. Terus nih, siap polling yang pantas menjadi presiden RI 2004-2009. Prabowo Subianto, Ganjar, Anies Baswedan.
Dan ILC Indonesia adalah representasi dari berita yang menyajikan fakta, dan berikut ini adalah sebuah survei yang nyata adanya. Memang kita semua tahu bahwasanya kinerja tak akan pernah mengkhianati kepercayaan masyarakat Indonesia. Yang bekerja, yang dipercaya. Ini Kiai Akil Siraj minta Pilpres 2004 jauh dari sistem oligarki, dan bahkan di sini ini sangat ramai sekali hashtagkan kepada Anies Baswedan. Anies orang baik, intelek, punya visi misi bagus ke depan, Islam yang taat. Dan bahkan kata Said Akil Siraj, Anies Baswedan maju Pilpres 2024 Muslim yang taat. Orang baik, intelek, punya visi misi bagus ke depan dan Islam yang taat, ujar Kiai Said Akil Siraj. Dan kalau kita menganalisis lebih dalam bahwa persoalan sekarang itu bukan persoalan punya uang banyak terus elektabilitas, tetapi persoalan di belakang inilah yang kemudian yang memainkan peran begitu. Ada cupong, ada oligarki, ada kepentingan tersendiri yang memainkan peran di sini. Ya mungkin saya kira bahwa persoalan inilah yang kemudian kita harus hindari. Tetapi politik uang, namanya money politik, itu tidak lepas dari itu begitu, dan semuanya pasti dibayar. Mulai dari survei, terus kemudian mulai dari beberapa orang yang terlibat pasti dibayar. Kalau tidak dibayar tidak mungkin untuk melakukan itu begitu. Dan disinilah perlu digarisbawahi bahwa saat ini saya menyimpulkan dua saja. Yang pertama adalah terkait dengan oligarki itu. Harus hati-hati karena semuanya pasti menggunakan ini. Yang kedua, politik uang atau money politik. Inilah yang sering terjadi di masyarakat, ini yang sering terjadi di para tokoh-tokoh yang punya lokal strongman. Kemudian seakan-akan dalam Pilpres itu seakan-akan ya kalau tidak mendukung ini akan begini begitu. Ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita, terutama para buzzer-buzzer yang mendukung salah satu calon itu mungkin. Jadi kesimpulan saya, mari sejenak kita berpikir bahwa Indonesia sekarang ini akan mengalami satu degradasi yang luar biasa dan butuh pemimpin yang pro terhadap rakyat Indonesia itu sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat.